Investor Malas adalah sebuah channel dengan tujuan edukasi dan bukanlah seorang expert di bidang keuangan. Segala keputusan jual dan beli harus dilakukan dengan menganalisa dan mengambil keputusan secara independen. Halo guys, di video kali ini saya akan membahas beberapa saham yang bisa menjadi incaran kita di 2024 karena memberikan potensi dividen yield yang tinggi dan juga upside capital gain yang juga cukup oke. Bahkan ada yang sampai multi-bagger. Nah, untuk video kali ini saya akan bahas 4 saham yang akan saya share ke teman-teman semua dan kenapa ini berpotensi. Nah, saham yang pertama yang saya akan bahas yaitu adalah satu saham yang memang kita lihat secara pertumbuhan dari 2020 ke 2023 itu sudah hampir 3 kali lipat dari segi net profit. Baik dari segi revenue, gross profit, operating profit juga meningkat terus ya. Dan kita lihat dari segi profitability, memang return on equity-nya pun juga cukup meningkat. Bahkan di 2023 sudah hampir menyentuh 33%. Kita melihat juga dari segi dividen yield memang sangat tinggi, bahkan di 2022 ini sampai menyentuh double digit, yaitu di angka 11,6%. Nah, saham apakah itu? Saham ini adalah Wismilak Inti Makmur, sebuah perusahaan rokok yang kita juga tahu menjual beberapa produk seperti brand Diplomat dan juga yang lainnya. Nah, Wismilak mendapatkan katalis positif dengan adanya kenaikan cukai, bahkan di tahun 2024 juga sudah diputuskan cukai akan tetap naik ya. Jadi, konsisten dari tahun 2020 sampai 2024, cukai itu selalu naik setiap tahunnya. Nah, Wismilak dengan golongan kedua, masuk ke golongan kedua, menikmati cukai yang lebih murah dibandingkan kompetitor-kompetitor utama yang ada di golongan pertama. Nah, kita lihat dengan harga penutupan 9 Januari 2024, Wismilak itu kita memakai angka dividen payout ratio yang kurang lebih hampir sama dengan 2022, dia itu bisa mendapatkan dividen yield dengan angka 10% untuk tahun 2024. Sedangkan dari segi harga wajar, kalau kita memakai angka 3422 dengan mengasumsikan dividen yield 5% di harga segitu, ini memberikan upside 99,5%. Jadi Wismilak Inti Makmur ini salah satu saham yang menurut saya bisa kita lihat karena memang selain dividen yield yang tinggi, dia juga memberikan upside dari segi capital gain yang cukup tinggi, hampir 2 kali lipat. Nah, saham kedua yang akan saya bahas yaitu adalah LPPF gitu ya, atau PT Matahari Department Store. PT Matahari Department Store seperti yang kita tahu juga secara profitabilitasnya kita lihat di tahun 2020 itu memang titik terendahnya mereka ya. Dimana pada saat itu zaman COVID-19 mereka juga secara operasional tidak bisa maksimal karena ada banyak penutupan, apalagi memang Matahari ini beroperasinya kebanyakan di mall. Nah, kita lihat tapi sejak 2020, 2021, 2022 Matahari juga cukup bertumbuh, walaupun memang secara 2023 mereka mengalami penurunan ya, karena memang kita tahu kondisi di 2023 ini cukup unik, karena di Q3 sendiri, Matahari dan juga sektor retail lainnya mengalami pertumbuhan yang kurang bagus, karena daya beli masyarakat yang cukup menurun dengan adanya banyak kenaikan bahan baku ya. Tapi kita lihat juga secara hal-hal yang lain sebenarnya profitabilitasnya juga tidak jelek-jelek banget. Kita melihat dari gross profit margin bahkan cukup sustain gitu ya di angka 67%, walaupun memang di net profit margin ini cukup turun. Nah, kita lihat untuk LPPF atau Matahari di tahun 2022 dividen yieldnya itu ada di angka 11,1%. Dan kita tahu sebenarnya di 2022 itu harga Matahari atau LPPF ini ada di angka 4750. Sedangkan saat ini Matahari harganya hanya ada di penutupan 2260. Nah, jadi kalau kita memakai dividen payout ratio di angka 2022, di angka 90%, kita bisa expect bahwa Matahari itu bisa mendapatkan dividen yield 14,8%. Nah, tapi kalau kita mau sedikit konservatif, kita nggak akan pakai angka 90%. Melainkan kita melihat harga historis, angka historisnya mungkin kita akan put di harga 72%, seperti di tahun 2021. Nah, di angka 72% pun kita akan masih mendapatkan dividen yield di 11,9%. Sedangkan untuk harga wajarnya itu ada di harga 5.358, di mana ini memberikan upside 137%. Jadi memang Matahari ini salah satu saham yang menurut saya sangat menarik, apalagi memang kita bisa dikasih harga di bawah 2.000 ya. Nah, emiten ketiga datang dari sektor properti. Siapa lagi kalau bukan Delta Mas? Kita tahu Delta Mas adalah salah satu emiten yang sangat royal dalam membagikan dividen. Bahkan hampir seluruh laba yang diterima di tahun tersebut itu diberikan dalam bentuk dividen.
Nah, Delta Mas ini di penutupan tanggal 9 Januari ditutup di harga 162. Nah, kita lihat dari segi profitabilitas, memang Delta Mas ini di tahun 2023 merupakan tahun yang cukup sulit. Karena memang dari segi revenue mereka mengalami penurunan ya. Tapi memang kita lihat dari segi rasio profitability, mereka sebenarnya tidak terlalu ada masalah. Karena memang net profit margin juga masih ada di angka 60%. Bahkan ini yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2021, 2020, ataupun sebelumnya. Nah, Delta Mas ini di tahun 2022, mereka membagikan dividen per share di angka 25, dengan dividen yield pada saat itu di angka 15,7%. Ini merupakan angka yang sangat tinggi karena bisa mengalahkan deposito berkali-kali lipat. Nah, kalau kita lihat di harga penutupan terakhir di harga 162, apabila kita mempunyai conviction bahwa payout ratio-nya juga di angka 99%, maka Delta Mas kita bisa berekspektasi memberikan dividen per share di angka 17 dan juga dividen yield di angka 10,3%. Angka yang cukup baik menurut saya pribadi. Dan plus kita bisa berekspektasi apabila Delta Mas bisa menyentuh harga wajar, maka mempunyai upside di angka 105,7%. Nah, untuk emiten keempat yang akan saya bahas yaitu adalah PT Total Bangun Persada. Di mana kita tahu bahwa emiten ini cukup membuat heboh ya di tahun 2023 karena mereka memutuskan untuk membagi dividen per share itu ada di angka 100 untuk kinerja di tahun 2022. Di mana kita lihat juga sebenarnya pertumbuhan dari kinerja emiten ini cukup positif karena di tahun 2023 mereka bisa mencatatkan net profit yang paling tinggi dibandingkan di 4 tahun terakhir ya, yaitu ada di angka 146. Dari segi profitabilitas kurang lebih hampir sama karena memang emiten ini tidak bisa mendapatkan margin yang cukup tinggi ya, tapi menurut saya cukup stabil dengan kita bisa berekspektasi dia ada peningkatan dari segi revenue-nya. Nah, untuk dari segi payout ratio-nya di tahun 2022 memang cukup anomali di angka 372%, bahkan lebih tinggi dibandingkan laba bersih yang mereka terima di tahun tersebut. Di mana ini menyebabkan dividen per share itu ada di angka 100 dan dividen yield ada di angka 33%. Nah, kalau kita memakai acuan di tahun 2021 di mana payout ratio itu ada di angka 84%, maka kita bisa berekspektasi kita bisa mendapatkan dividen yield di angka 8,9%. Dan untuk capital gain-nya sendiri, kita bisa melihat harga wajarnya itu ada di angka 719, sehingga bisa memberikan upside di angka 78%. Nah, gimana 4 pembahasan saham tadi? Apakah cukup menarik buat teman-teman? Di video kali ini saya sengaja tidak memasukkan emiten mining, karena emiten mining menurut saya pribadi agak susah apabila kita mengharapkan dari capital gain, hanya bisa mengharapkan dari dividend yield. Apabila teman-teman tertarik dari saham-saham ini, atau teman-teman sudah memilikinya, teman-teman harus melakukan analisa sebelum melakukan pembelian. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa share di video kali ini. Apabila teman-teman suka dengan video kali ini, teman-teman bisa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih atas perhatian, dan sampai jumpa di video selanjutnya.